Halo semuanya, kembali lagi nih sama kita di CJRcast. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang etika lingkungan. Dan kali ini kita akan membahas tentang mengakhiri kelaparan di tengah pandemi. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oke guys, jadi aku pernah dengar kata pepatah gini, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu ya. Hello, my name is Chelsea. Hello guys, my name is Arin. Hello, I am Shasha. Hello, I am Tara. Hello, I am Jesselyn. Hello, I'm Rio. And Leslie. Hello, I am Silo. Sebagai manusia, kita pasti mempunyai keinginan dan kemauan kan? Nah, kalian tahu gak sih cara mengungkapkan keinginan dan kemauan itu dalam bahasa Mandarin? Kurang tahu sih. Jadi gini, Xiang adalah cara mengungkapkan suatu keinginan, sedangkan Yao adalah suatu kemauan. Contohnya, Wo xiang qi, yang artinya saya ingin makan, dan Wo yao na jian yi fu, yang berarti saya mau baju itu. Terus, apa bedanya bentuk kesukaan dan hobi? Bentuk kesukaan adalah hal-hal yang sekedar kita sukai, namun tidak dilakukan secara terus-menerus dan tidak dikembangkan. Contohnya adalah kesukaan terhadap makanan, kesukaan terhadap barang, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Sedangkan kalau hobi itu berupa suatu yang digemari dan dilakukan secara terus-menerus agar bisa berkembang. Kita semua pasti tahu, cara mengakhiri kelaparan itu ada dua cara. Yang pertama, menaikkan taraf hidup seluruh penduduk, dan yang kedua adalah pengolahan keanekaragaman hayati. Penduduk yang cerdas, pasti mereka lebih memikirkan keadaan alam lingkungannya, betul nggak? Pastinya sih, mereka akan lebih peka terhadap sekitarnya. Nah itu dia, keanekaragaman hayati itu perlu banget buat kita jaga, supaya ekosistem sendiri juga bisa berjalan dengan baik. Kan kalau sampai ekosistem terganggu, kita sendiri juga yang akan panik. Emang usaha apa aja sih yang bisa kita lakukan? Banyak banget usaha yang bisa kita lakukan. Contohnya ada hutan yang gundul. Kita bisa atasi dengan reboisasi, atau mungkin kita juga bisa pakai teknik tebang pilih agar lebih selektif memilih mana pohon yang layak untuk ditebang. Ada nggak ya yang lebih simple, yang bisa langsung dipraktekin di lingkungan dekat rumah gitu? Ada dong, kita bisa melakukan pengendalian hama. Nah, caranya dengan melepaskan predator alami ke habitatnya. Ya, hitung-hitung kita bantu para petani lah. Lagipun mereka juga sangat berjasa banget untuk mengakhiri kelaparan ini. Ngomong-ngomong tentang petani, aku sempat membaca nih berita tentang pembangunan pertanian keberlanjutan. Sektor pertanian itu berpengaruh banget loh buat masalah kelaparan ini. Iya betul, menurut Yu Dongyu selaku Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, kunci untuk mengakhiri kelaparan adalah pembangunan pertanian berkelanjutan. Menurutnya, untuk mengakhiri masalah kelaparan ini, semua terletak pada kemampuan kita dalam mengubah sektor pertanian. Betul banget, kita sebagai anak muda harus ikut serta dan berkontribusi juga. Tidak hanya sektor nabati, sektor pangan hewani juga perlu banget buat kita tingkatkan. Hewan sendiri mempunyai beberapa jaringan dalam tubuhnya. Lebih tepatnya ada 4 jaringan sih. Jaringan-jaringan itu punya peran dalam kehidupan nggak sih? Tiap jaringan pasti punya perannya masing-masing. Salah satu contohnya ya jaringan otot. Jaringan otot ini berperan dalam pergerakan rangka hewan. Ngomong-ngomong, pemerintah punya peran gak sih dalam menjaga keanekaragaman hayati? Pemerintah juga punya peran, khususnya dalam pembuatan undang-undangnya. Nah, pemerintah ini menetapkan beberapa aturan meliputi batas-batas daerah pemburuan, masa berburu, dan jumlah hewan yang boleh diburu. Nah, untuk pengawasan, hal itu tentu pemerintah pusat tidak langsung turun kan? Jadi, dibantu oleh pemerintah daerah seperti gubernur, DPRD, wali kota, dan perangkat daerah. Maka dari itu, hubungan pemerintah pusat dan daerah harus baik dan harmonis ya kan? Aku dengar-dengar sih, katanya hubungan pemerintah pusat dan daerah ada jenisnya ya? Iya ada. Hubungan itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada hubungan secara struktural, yang artinya hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan, dan ada hubungan secara fungsional, yang artinya hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan fungsional
memiliki makna saling memengaruhi dan bergantung antara satu sama lain. Boleh tahu nggak sih contoh hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kayak gimana aja? Contohnya itu kayak pemerintah pusat yang memberi dukungan pembangunan waduk irigasi ke pemerintah daerah. Jadi kualitas dan kuantitas panennya bisa meningkat. Kamu kok tahu hubungan-hubungan gitu sih? Iya dong, aku kemarin habis melakukan penelitian sederhana. Tapi, sebelum melakukan penelitian, itu harus dilanjang dulu. Emang apa aja sih langkah-langkah melakukan rancangan penelitian? Nah, jadi ada 8 langkah-langkah. Pertama, kita harus menemukan topik dan masalah penelitian. Kedua, melihat studi penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terus yang ketiga, menjelaskan latar belakang dan perumusan masalah. Keempat, pertanyaan penelitian. Kelima, tujuan dan manfaat penelitian. Terus, langkah keenam, landasan teori. Ketujuh, membuat hipotesis. Dan yang terakhir ke-8, metodologi penelitian. Tapi, kita harus mengikuti suara hati kita agar dalam melakukan penelitian kita benar-benar niat dan semangat. Nah, teman-teman udah tahu belum suara hati itu apa? Suara hati adalah keputusan praktis akal budi yang membantu seseorang dalam menjalankan atau membatalkan suatu tindakan. Teman-teman sudah tahu kan, kalau setiap manusia pasti memiliki suara hati. Nah, suara hati ini berperan dalam kehidupan manusia loh. Mau tahu nggak teman-teman? Mau tahu dong pasti. Oke, jadi suara hati itu berperan sebelum suatu tindakan dilakukan, saat tindakan tersebut dilakukan, dan berperan saat tindakan tersebut sudah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya suara hati, yaitu ketika suara hati jarang didengarkan, ketika hati sedang emosi dan sedang ragu, pengaruh pendidikan, keluarga, dan lingkungan hidup, kurang paham dengan wawasan nilai moral, serta karena opini yang disebarluaskan ke media massa. Contoh suara hati itu apa? Contohnya, ketika pemerintah mengatasi kelaparan saat masa pandemi, pemerintah bingung harus berupaya seperti apa. Ketika suara hatinya berbicara, pemerintah akan mengikuti suara hati yang benar itu. Akhirnya, pemerintah akan memberikan bantuan seperti BLT untuk masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya. Nah, berbicara pemerintah akan, kalau dalam bahasa Inggris, dapat diartikan will dan be going to. Sebelum itu, kita membahas apa itu teks transaksional terlebih dahulu, agar kalian paham guys. Emangnya teks tradisional itu apa sih? Jadi, teks transaksional adalah tindak tutur yang digunakan seseorang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi dengan optimal dan efisien. Teks ini dibagi 3. Pertama, planning. Ujaran atau tindak tutur yang berisikan aktivitas yang dibutuhkan dan akan dilakukan dalam waktu tertentu. Planning menggunakan be going to. Ungkapan yang bertujuan untuk memberitahu pendengar bahwa itu telah diputuskan sebelum disampaikan. Kedua, prediction. Ujaran tidak tutur yang bertujuan sambil bicara memberitahu pendengar bahwa sesuatu akan terjadi dengan melihat tanda yang sudah ada. Ketiga, willing. Tidak tutur transaksional untuk menyatakan keinginan pada pendengar bahwa pembicara akan melakukan sesuatu yang belum dipikirkan dan tidak punya prediksi. Willing menggunakan will adalah ungkapan untuk memberitahu pendengar bahwa pembicara melihat ada niat dari seseorang akan melakukan sesuatu. Jadi, kamu udah paham kan tentang teks transaksional dan will be going to? Kembali ke pemerintah akan memberikan BLT tadi. Karya itu tentu dari masyarakat, dan pemerintah pasti mengalami perubahan dan akan terus berlanjut. Oh iya, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu berbeda loh. Oh iya, terus bedanya apa? Jadi gini, konsep perubahan adalah perubahan cara berpikir dan tingkah laku manusia di masa lalu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang disebabkan oleh interaksi sosial. Faktor yang mendorong konsep perubahan adalah faktor internal yang mencakup penemuan baru, bertambah dan berkurangnya penduduk, pertentangan dalam masyarakat, serta revolusi. Kemudian, ada faktor eksternal yang mencakup lingkungan fisik, peperangan, serta pengaruh kebudayaan asing. Terus, kalau konsep keberlanjutan itu apa? Nah, kalau konsep keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsep keberlanjutan yaitu perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, serta perubahan. Aku penasaran deh, apa aja sih contoh konsep perubahan dan keberlanjutan itu? Contoh konsep perubahan yaitu ketika masyarakat mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah. Awalnya, masyarakat mengalami kelaparan akibat pandemi. Sekarang, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya karena masyarakat mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah. Sedangkan,
Contoh konsep keberlanjutan yaitu ketika BLT diberikan selama bulan April, Mei, dan Juni. Bulan April, pemerintah sudah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang tunai. Bulan Mei dan Juni merupakan keberlanjutan dari bulan April dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat melalui BLT. Nah guys, pasti kalian udah pada tahu kan kalau dalam sebuah usaha itu pasti kita membutuhkan yang namanya sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha itu ada yang namanya 6M. 6M itu apa sih? 6M itu terdiri dari man atau manusia yang merupakan salah satu faktor penting sebagai modal dan keterampilan dikelola. Yang kedua ada money atau uang, yaitu semua kegiatan yang membutuhkan modal awal dalam sebuah usaha. Ketiga ada material atau bahan, yaitu bahan baku yang akan digunakan dalam kegiatan produksi. Yang keempat, ada mesin atau mesin, yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah proses produksi dan menghasilkan hasil yang maksimal. Kelima, ada metode atau metode, yaitu cara yang digunakan oleh perusahaan agar kegiatan produksi berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ada market atau pasar, yaitu tempat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Setelah menganalisis sumber daya, peluang usaha, dan komponen perencanaan produk, kita harus membuat hasil analisis tadi menjadi sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi kan? Nah, teks itu disebut teks eksposisi. Nggak hanya itu, teks eksposisi juga mengandung sebuah argumen loh di dalamnya. Teks eksposisi dapat diuraikan menjadi 4 bagian, yaitu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Permasalahan merupakan hal-hal pokok dalam teks eksposisi. Permasalahan-permasalahan itu dirumuskan menjadi bagian awal atau tesis, argumentasi-argumentasi, dan rekomendasi. Do you know what problems can arise if the hunger crisis is not solved quickly? Many big problems can occur if the government does not solve this quickly. The Food and Agriculture Organization or FAO predicts that there will be a threat of a food crisis due to the COVID-19 pandemic. In this prediction, FAO also stated that if the government did not anticipate, the food crisis will be felt by its citizens. According to the head of Public Relations and Public Information of the Ministry of Agriculture, Kota Boga, he has several agendas, namely stabilizing food prices, facilitating farmer financing through KUR, and agricultural insurance, as well as expanding market access. The following are ways that the government can do to reduce poverty due to the pandemic is by distributing social assistance and non-cash food assistance to the community. Besides providing direct cash assistance, the government should be providing new jobs for victims affected by the pandemic. The Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, claimed that the policies carried out by the government since the COVID-19 pandemic had succeeded in controlling poverty. As a result, the poverty rate in the country did not widen as predicted by international institutions. She said, since the COVID-19 pandemic, the government had issued various policies. One of them is widening the deficit above 3% in order to save Indonesia. Nah, sekarang aku mau bahas tentang usaha dan energi. Usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kalau bentuk-bentuk energi itu ada energi kinetik, yaitu energi gerak, potensial, yaitu energi yang dimiliki benda karena posisinya, mekanik, yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan potensial. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita seputar mengakhiri krisis kelaparan. Gimana nih materi yang kita sampaikan barusan? Semoga bermanfaat ya, dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih ya udah mau dengerin sampai akhir. Tetap semangat dan salam sehat semuanya.